warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susmawani, mahasiswa PPG Kemenang 3 PAI tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0625 0825 263. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan dilaksanakan rekaman video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Diki Al-Fadi, silakan untuk memimpin doa. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena sejatinya hanyalah Allah yang maha memberi. Kita hanya berusaha sebagai manusia, berusaha untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ija dan Ugal. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat sembuh ya. Sekarang dosen terlebih dahulu. Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad Danis, Uswatul Hasanah, Najwa Zaira, Diki Al-Fadi, Aisyah, Diki Farel, Hamdi, Muhammad Akil, Khairul. Ya, jadi yang tidak masuk adalah Ija sama Ugal. Nah, sekarang sudah siap untuk mengikuti pelajaran PAI? Sebelumnya, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dimulai dengan membaca ta'awudz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pelajaran minggu lalu yaitu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu tentang bahasa, tentang suku, dan tentang budaya. Sekarang tentang Balil. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu,
peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik dengan bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, apakah sekarang dari kalian ada yang mengalami perubahan tubuh sejak dari TK, kelas 1 sampai saat ini? Apakah yang membedakan perubahan itu dari TK, terus sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 4 hari ini? Apa yang membedakan? Contohnya Kak? Tambah tinggi. Kalau kelas TK masih kecil. Kalau sekarang berarti sudah agak tinggi. Kemudian apa lagi? Selain tinggi apa? Ya, suaranya jadi bertambah ya. Bertambah agak keras. Nah, kemudian dari segi, misalkan dari segi bentuk tubuhnya ada yang lebih kurus atau lebih gemuk. Nah, itu adalah yang membedakan dari bayi sehingga menjadi anak-anak dan menjadi dewasa. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, Ibu akan membagikan tes awal sebagai acuan Ibu nanti kalau sudah ada tugas diskusi kalian. Ini dikerjakan semampunya ya, karena masih belum ada pembahasan materi. Silakan dikerjakan dulu sesuai kemampuannya. Jadi tidak boleh noleh-noleh ke teman yang lain. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ya, nama ditulis dulu. Ya, ditulis dulu namanya. Ayo ambil pulpennya mana? Silakan diambil pulpennya dulu. Yuk. Ditulis ya. Tulis di sini. Ya, sesuai kemampuannya sendiri ya. Sudah? Ya, yang sudah. Ini sudah.
kasih. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum ke video, Ibu ingin kalian breaking dulu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Ayo dimulai, 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk bangun pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat agar badan sehat. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang Ibu mau menayangkan video pembelajaran. Silakan disimak, diperhatikan. Kalau ada pelajaran yang memang perlu untuk dicatat, silakan dicatat ya. Jangan bicara sendiri, silakan untuk menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Susmawani pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi menyambut usia balik. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian Bali dengan bahasa sederhana. Kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda Bali dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Sekarang kita mulai materi dengan menyambut usia balik, di mana manusia itu tumbuh dan berkembang dari seorang bayi hingga menjadi orang tua. Apakah aku sudah balik? Nah, mari kita bahas tentang balik. Apakah itu arti balik menurut bahasa? Artinya adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Artinya, jika seseorang sudah balik, maka mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat agama Islam. Apakah tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu yang pertama adalah mimpi basah bagi seorang laki-laki. Jika ada seorang laki-laki yang berusia 12 tahun atau lebih, maka anak tersebut sudah dikatakan balik. Kemudian tanda untuk perempuan adalah haid atau menstruasi. Jika ada seorang anak perempuan yang sudah mengalami haid atau menstruasi, maka anak tersebut sudah dikatakan balik. Seperti apakah haid itu? Haid adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan, bukan karena penyakit. Sedangkan tanda-tanda balik menurut biologi adalah yang pertama untuk laki-laki yaitu tumbuhnya rambut seperti berkumis, jenggot, jampang, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Kedua, pertumbuhan fisik semakin cepat. Ketiga, tumbuh jakun. Dan keempat, perubahan suara. Jika ada anak laki-laki yang sudah mengalami hal tersebut, maka anak tersebut sudah dikatakan balik menurut ilmu biologi. Sedangkan untuk perempuan yaitu 1. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti
rambut ketiak dan rambut kemaluan. Kedua, pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Ketiga, perubahan suara. Jika hal tersebut sudah ada pada anak-anak perempuan, maka sudah dikatakan baligh. Kewajiban setelah haid dan mimpi basah. Haid atau mimpi basah itu merupakan hadas besar, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi besar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah niat. Yang kedua, cuci tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian cuci kembali. Yang keempat, berwudu. Seperti halnya wudunya mau sholat. Yang kelima, membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Keenam, membasahi seluruh anggota tubuh yang kanan, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Ketujuh, gunakan sampo atau sabun agar semakin bersih. 8. Berwudu. Kewajiban apakah yang dilakukan seseorang jika sudah mencapai baligh? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat dengan benar. Keempat, menjaga kebersihan badan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah? Nah, sekarang kita jelaskan ya dulu tentang baligh. Nah, ini di sini ada pertumbuhan dari seorang bayi. Ya, berarti kalian lahir jadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak, kemudian semakin tinggi, semakin dewasa, kemudian menjadi orang tua, sehingga menjadi yang namanya kakek-kakek. Ini adalah pertumbuhan manusia. Nah, sekarang pengertian tentang baligh. Apa itu baligh? Yaitu baligh adalah sampai menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Jadi, kalau sudah seseorang itu mengalami yang namanya baligh, pada masa baligh itu sudah menjadikan dirinya itu sudah bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah agama. Seperti apakah? Nah, misalkan seperti sholat, kemudian berpuasa. Nah, itu yang menjadi perintah-perintah agama. Nah, di mana di sini dijelaskan kewajiban menjalankan perintah agama. Jadi segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh agama Islam, maka kalau sudah baligh wajib menjalankan perintah agama. Nah, selanjutnya tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Nah, di mana ilmu fikih ini merupakan ilmu agama. Agama itu merupakan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, kemudian merupakan juga hubungan kita kepada manusia yang disebut dengan hablum minannas. Ini tentang tanda baligh bagi laki-laki menurut ilmu fikih atau menurut ilmu agama, yaitu mimpi basah kemudian berusia 12 tahun atau lebih. Jika ada anak laki-laki yang mimpi basah bukan karena ngompol, bukan karena kencing, maka anak laki-laki tersebut dikatakan baligh. Nah, misalkan kalian
mimpi basah, kemudian yang keluar itu air yang kental, ya. Baunya bukan seperti baunya kencing, agak amis misalkan. Berarti kalian itu sudah termasuk balik. Kalau masih dalam bentuk cairan, nah itu tidak termasuk mimpi basah karena balik, tapi karena ngompol. Ya, pernahkah kalian seperti itu? Oh, tidak pernah ya. Berarti masih belum balik. Juga kalau sudah berusia 12 tahun atau lebih. Nah, dari segi umur, maka itu sudah dikatakan balik. Kemudian yang kedua untuk perempuan, haid atau menstruasi. Jadi tanda balik untuk perempuan itu adalah haid. Apa itu haid? Ada yang tahu? Siapa yang tahu tentang haid? Dada. Haid itu adalah keluarnya darah dari seorang perempuan bukan karena penyakit. Biasanya itu setiap sebulan sekali keluarnya darah. Dan jadi kalau sudah ada anak perempuan yang sudah mengalami haid, maka anak tersebut sudah balik dan wajib menjalankan perintah agama. Nah, misalkan di sini ada anak berumur 10 tahun atau bahkan ada yang 9 tahun tapi sudah mengalami yang namanya haid, maka itu sudah masuk pada kategori balik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Misalkan di sini ada tanda-tanda balik. Kakak saya umurnya 13. Sekarang sudah balik apa tidak? Karena sudah keluar darah haid. Ya sudah, berarti itu sudah balik karena sudah umurnya 12 lebih dan juga keluar darah haid. Nah, Ibu tanya sekarang, tanda balik bagi laki-laki apa? Mimpi basah. Kalau untuk perempuan? Haid. Iya, kalau perempuan itu haid atau menstruasi. Nah, untuk selanjutnya menurut ilmu biologi. Nah, silakan untuk Diki, silakan dibaca tanda laki-laki. Satu. Tumbuhnya rambut seperti berkumis, berjenggot, gampang, rambut ketiak, rambut kemaluan. 2. Pertumbuhan fisik semakin cepat, tumbuh dapur. Dan perubahan suara. Ya, itu merupakan tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Jadi, kalau sudah ada tanda-tanda yang namanya tumbuh rambut, seperti berkumis, jenggot, kemudian di ketiak dan semacamnya, maka itu sudah dikatakan balik menurut ilmu biologi. Pernahkah kalian melihat orang yang umurnya di atas kalian? Ada yang berjenggot atau berkumis? Tidak pernah? Ada. Contohnya? Ya, bapak saya Bu, kakek saya Bu, itu sudah namanya jenggot. Kemudian juga adakah di bawah umur kalian, misalkan kalian umur 9 dan 10 misalkan ya, adakah anak-anak di bawah umur 10 atau 9 yang berjenggot? Tidak ada, karena itu belum balik. Jadi tanda balik untuk laki-laki itu adalah yang tumbuh rambut seperti kumis, jenggot dan semacamnya. Kemudian pertumbuhan fisik, misalkan dadanya lebih bidang, ya. Kemudian bertambah tinggi. Kemudian juga ada yang tumbuh jakun. Tahu sama jakun? Di sini di lehernya itu namanya jakun, ya. Yang seperti ini itu namanya jakun. Jadi nanti kalian yang laki-laki kalau sudah ada tumbuh di sini dan juga berkumis, itu tandanya sudah balik. Kemudian perubahan suara, misal
keras suaranya. Ya. Nah sekarang untuk perempuan, tanda balik untuk perempuan silakan Denis untuk membaca. Bentuknya rambut bagian tertentu, rambut ketiak, rambut kemaluan. 2. Pertumbuhan bagian pinggul pada dada. 3. Perubahan suara. Ya, itu adalah tanda bagi perempuan. Nah, jadi yang perempuan ini dipahami juga kalau sudah tumbuh rambut di bagian tertentu, misalkan ada di ketiak, ada di rambut kemaluan dan semacamnya, maka itu merupakan tandanya sudah balik. Kemudian pertumbuhan pinggul dan dada. Jadi ada kalau dari kecil, dari sampai dewasa itu ada perubahan dari bentuk pinggul juga bentuk dada. Kemudian juga perubahan suara, sama juga sama tanda yang laki-laki. Nah, sampai di sini apa yang menjadi tanda bagi laki-laki menurut ilmu biologi? Iya, tumbuh rambut seperti ketiak. Untuk perempuan, sebutkan satu saja apa? Ya, tumbuhnya rambut di sebagian tertentu. Nah, kemudian sekarang setelah balik itu atau mimpi basah, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Nah, karena itu merupakan hadas besar, jadi kalau hadas besar itu harus dihilangkan dengan cara mandi besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah niat. Jadi kalau pertama kali dilakukan itu harus membaca niat. Kemudian yang kedua yaitu cuci tangan dulu, ya. Cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Kemudian juga yang ketiga bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian cuci tangan lagi. Cebok dulu, ya. Sebelum kalian mandi, cebokan dulu, kemudian basuh tangannya kembali. Setelah itu baru berwudu. Bagaimana wudunya, Bu? Nah, jadi wudunya itu seperti wudunya mau sholat. Tahu kan tata cara wudu? Iya. Jadi seperti itu juga cara berwudunya. Kemudian membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Disiram dulu ya dari rambut sampai merata. Nah, jangan dulu pakai sampo, diratakan dulu airnya, ya. Kemudian membasahi seluruh anggota tubuh yang kanan, nah sampai ujung kaki. Dimulai dari yang kanan dulu, ya. Diratakan sampai ke ujung kaki. Nah, setelah itu baru pakai sabun dan juga sampo biar lebih bersih dan wangi. Nah, setelah itu baru yang terakhir berwudu. Nah, itu adalah tata cara mandi wajib atau mandi besar. Sekarang kewajiban setelah balik. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah balik maka harus sholat yang biasanya bolong-bolong, ya, zuhur tidak sholat, asar sholat, kemudian subuh tidak sholat. Nah, kalau sudah balik itu harus penuh, harus full, tidak boleh bolong. Karena apa? Sudah menjadi tanggung jawab seseorang kalau sudah balik. Kemudian yang kedua adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Karena puasa yang wajib itu adalah pada bulan Ramadan. Nah, jadi kalau sudah balik maka diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, menutup aurat dengan benar. Nah, bagaimana cara menutup aurat dengan benar? Misalkan kalau perempuan dari kecil pakai rok yang pendek, pakai kaos yang pendek, tidak pakai jilbab dan semacamnya. Nah, sekarang disempurnakan kalau sudah mencapai balik usianya, sudah
9 atau juga keluar yang seperti tanda-tanda tadi, maka harus menutup aurat. Kalau perempuan pakai lengan panjang, rok panjang seperti yang kalian pakai saat sekarang ini, kemudian pakai kerudung. Terus yang keempat, menjaga kebersihan badan. Nah, jadi menjaga kebersihan badan itu merupakan sebagian dari iman. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan. Seperti apa tadi? Kalau sudah yang namanya haid, kalau sudah mimpi basah, maka wajib untuk mandi wajib atau mandi besar. Nah, sampai di sini dulu kewajiban setelah balik itu apa? Yang pertama, wajib sholat. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, ya, kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Sekarang di sini Ibu akan membagikan tugas diskusi ya, untuk menempelkan gambar. Di sini Ibu sediakan kertas karton. Kalian di sini menggunting, ya, menggunting. Kemudian di sini ada tanda-tandanya. Tanda bagi laki-laki, tanda bagi perempuan. Nah, di sini ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan. Jadi disesuaikan. Ini digunting dulu seperti ini, ya. Seperti ini digunting. Kemudian yang ini pilih manakah yang termasuk tanda perempuan nanti dan juga laki-laki. Nah, di sini biar kerjasamanya lancar, ada yang menggunting, ada yang mewarnai, ada yang lem, semacamnya. Ya, ada yang lem, ada yang mewarnai, ada yang menggunting. Silakan. Ini digunting dulu, ya. Iya, ini nanti diwarnai. Ini gambarnya diwarnai, yang laki-laki, perempuan silakan diwarnai.
Ini jangan kayuan ya. Ini terserah warnanya. Gambar orangnya dulu yang kita. Silakan didiskusikan manakah yang termasuk tanda balil. Manakah yang termasuk tanda balil itu didiskusikan ya. Itu kan diacak mana tanda balil bagi perempuan, mana tanda balil bagi laki-laki, itu diacak. Sekarang didiskusikan bersama kelompok masing-masing manakah yang termasuk dari tanda gambar itu.
Dikumpulkan dulu. Kalau masih belum selesai tempelannya, mana yang termasuk perempuan, mana yang termasuk laki-laki. Dipisah dulu. Ya, dipisah. Ini dipisah dulu ya, biar nanti cepat mana yang termasuk laki-laki dipisah dulu, kemudian mana yang perempuan dipisah dulu. Biar nanti cepat untuk menempelnya. Ya, silakan dipisah-pisah. Ini lagi. Ini lagi. Ini dikasih dulu, dikasih. Ini pinjam. Dikasih tahu sama teman-temannya, perkelompok dulu. Manakah yang termasuk dari tanda-tanda tersebut?
Kalau sudah nanti presentasi ke depan ya dibaca. Sudah? Ya, di sini sudah. Ya, di sini. Enggak gitu ya? Ya. Di sini siap? Dan ini untuk kelompok sudah? Nah, sudah. Nah, Ibu minta untuk masing-masing kelompok maju ke depan ya. Ya, sebelah sini dulu. Sebelah sini. Nah, silakan untuk ya, sana. Silakan sini sana. Dibaca. Ya, maju ke depan. Didengarkan ya semuanya ya. Diperhatikan biar lebih mantap. Apa sajakah tanda-tanda bagi itu? Bagi di sana dibaca bagi perempuan apa aja? Ya. Ya. Ya, untuk laki-laki. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok B. Nah, sekarang silakan untuk kelompok A dipresentasikan ke depan. Ayo Vicky. Karena tadi sana cewek, sekarang cowok. Ya, Vicky, silakan dibaca hasil dari diskusi kalian. Nah, ini ada tanda-tanda untuk perempuan dan untuk laki-laki. Yuk, apa? Dibaca apa itu? Payudara mulai membesar. ya, kemudian Punggung rambut halus
berteriak. Ya. Seru suara terdengar lebih merdu. Heeh. Tumbuh jerawat, haid atau menstruasi. Ya, itu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki. Suara terdengar lebih berat. Ya. Takut. Heeh. Dada lebih bilang. Ya. Kamu harus berteriak. Iya, bagus, pintar. Bagus dulu untuk perempuan. Semuanya sudah mengerti dan sudah paham tentang tanda-tanda balik. Nah, gimana seru? Gambar itu dilukis, dikasih warna, kemudian ditempel. Nah, sekarang untuk menjelang waktu dulu kita main tepuk dulu. Yuk, diperhatikan di depan. Tepuk tanda dewasa. Yuk, diikuti ya. Jika kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Ya, itu namanya tanda balik yang kita bisa mainkan dengan cara tepuk. Nah, sekarang kita ke tugas selanjutnya, yaitu LKPD. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini sejauh manakah pemahaman kalian tentang kewajiban atau tanda-tanda balik. Dicontreng ya. Itu dicontreng. Manakah gambar yang sesuai? Dicontreng. Manakah gambar yang sesuai? Ya, dicontreng. Sudah contrengnya? Oke. Ya, kalau sudah, ayo dikumpulkan lagi. Contrengnya. Ya, yang contreng. Ya, sudah. Ya, dikumpulkan. Nah, untuk selanjutnya kita bermain lagi. Kita bermain yang namanya tempel kartu di sini. Kewajiban setelah balik. Nah, di sini ada kartu-kartu, yaitu kewajiban setelah balik. Siapakah yang bisa maju ke depan? Di sini Ibu ajak ya. Manakah yang termasuk dari kewajiban balik? Ayo, siapa yang bisa maju? Ayo, Danis. Yuk, tidak apa-apa, nanti maju lagi.
Masih ada kesempatan 3 lagi. Siapakah yang akan maju lagi ke depan? Siap-siap ya. Apa bacanya? Iya, bagus, pintar. Aplaus dulu untuk Dani. Ya, jadi kewajiban setelah balik adalah menutup aurat. Untuk selanjutnya ya, kelompok sini dulu ya. Silakan Niki. Silakan dicari mana yang sesuai untuk jawaban di papan. Yuk. Silakan. Apa bacanya? Sholat fardu, betul? Iya. Sekarang selanjutnya yuk, siapa yang mau maju? Ya, Diki Alfadi, silakan. Ya. Apa? Mencari ilmu, pinter, ayo. Ya, untuk selanjutnya tinggal ayo, siapa lagi? Siapa, ayo. Ayo. Hamdi, ayo, sini dua. Ya. Mana yang termasuk dari tanda itu? Ya. Silakan ditempel. Puasa Ramadan, iya, tepat. Merupakan tanda-tanda kewajiban yang harus dikerjakan setelah balik. Ada menutup aurat, sholat fardu, mencari ilmu, dan juga puasa Ramadan. Nah, untuk kali ini Ibu kasih tugas formatif ya. Nah, biar lebih mantap pelajarannya, biar lebih dipahami lagi, silakan diisi tugas formatif ini. Tugas formatif ini ya. Nah, tugas formatif. Silakan. Nama jangan lupa. Jadi dari hasil tadi pelajaran itu, apakah yang kalian bisa jawab dari nomor 1 sampai 5? Semoga kalian bisa menjawab dari 1 sampai 5 dengan benar. Silakan untuk diisi sesuai dengan jawaban kalian. Ya, silakan tulis. Ya. Sepertinya sudah lancar semuanya ya. Sudah pada paham? Di situ ada 5 pertanyaan, silakan dijawab masing-masing. Semoga kalian lebih paham dengan apa yang sudah kalian pelajari dari awal tadi sampai akhir. Jadi itu merupakan panduan Ibu, apakah kalian sudah paham semuanya atau tidak. Iya, bagus. Sudah pada lancar.
bagus. Sudah mantap Tuhan ya. Ini sudah. Oh, ada yang belum. Nah, silakan yang belum diisi dulu agar jawabannya lebih baik, lebih bagus, biar lebih paham. Ya, sudah. Semuanya sudah. Nah, silakan dikumpulkan nanti. Ya, sudah. Ya. Ternyata sudah lancar semuanya untuk menjawab soal. Terima kasih. Nah, karena sudah berbagi tugas, semoga lebih paham lagi ya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kegiatan hari ini kita belajar tentang balik, juga tanda-tanda balik. Jadi tanda-tanda balik itu ada yang menurut ilmu fikih ada untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Kemudian untuk perempuan apa? Balik. Kemudian kewajiban untuk orang yang sudah balik apa? Berpuasa. Bagus. Apa lagi? Salat fardu. Ada lagi? Mencari ilmu. Sudah siap untuk menjadi balik? Siap, harus siap. Jadi sudah mau menjadi orang yang bertanggung jawab, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Nah, untuk selanjutnya Ibu simpulkan bahwa balik itu adalah sampai atau dewasa. Jadi kalau sudah balik maka orang itu sudah mampu atau sudah mampu untuk melaksanakan dan menjadikan sebagai tanggung jawab terhadap hukum-hukum syariat. Ya, jadi kalau sudah balik itu apa yang harus dilakukan? Yaitu salah satunya sholat fardu, kemudian berpuasa, kemudian ada lagi yang seperti kalian ini, yaitu mencari ilmu. Nah, untuk minggu depan, Ibu sudah menyampaikan tadi tentang balik dan kewajibannya serta tanda-tandanya. Untuk minggu depan kita bertemu lagi di pelajaran PAI tentang apa materinya, yaitu larangan bagi orang yang larangan bagi orang yang mimpi basah atau haid, yaitu untuk orang yang berhadas besar. Kemudian kita tutup hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Jadi kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Agar apa? Agar ilmu yang kita peroleh dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Agar supaya kita menjadi orang yang berguna bagi agama dan juga bagi bangsa. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita harus membaca doa dulu. Kalau kita buka tadi dengan pembacaan doa, sekarang kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan dibereskan dulu, kemudian untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa.